Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pada renungan pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Samuel 26 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Sahabat Kristus, teman-teman sekalian, yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, konteks dari bacaan firman Tuhan ini ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan kita tahu penyebabnya yaitu Saul iri karena Daud semakin populer, sementara Saul sebagai raja kehilangan popularitasnya. Dan satu kali dalam masa pengejaran itu, Saul tertidur di suatu tenda, di satu perkemahan, yang di dalam tidurnya itu yang sangat lelap, sangat nyenyak. Tiba-tiba masuklah Daud ke perkemahan di mana terdapat Saul yang sedang berbaring istirahat. Di depannya ada Saul, seorang yang mengejar dia, yang begitu membenci dia, yang berikhtiar untuk membunuh dia. Bahkan salah seorang rekan Daud yaitu Abisai berkata, hari inilah waktunya Tuhan menyerahkan engkau pada musuhmu, atau menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bunuhlah dia, kutancapkan tombak ini dengan satu tikaman saja, tidak usah aku tancapkan 2 kali. Izinkan aku menikam Raja Saul, menancapkan tombak ini ke tubuh Saul. Dengan 1 kali tikaman saja, dia akan mati. Dan endingnya, kalau Daud berhasil mengalahkan Saul saat itu, otomatis dia akan menjadi raja atas Israel. Karena seluruh rakyat Israel sudah tahu bahwa sebenarnya Daud juga sudah menerima pengurapan dari Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi dahsyat sekali firman Tuhan berkata, Daud menyampaikan pada Abisai, jangan musnahkan dia, artinya jangan bunuh dia. Sebab orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia masih menerima pengurapan dari Tuhan. Saya tidak berani membunuh orang yang diurapi Tuhan. Betapa Daud masih punya rasa respek, punya rasa hormat kepada orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun orang yang dianggap diurapi itu mengejar-ngejar dia, mengikhtiarkan kematiannya, menjadikan Daud sebagai buronan, menjadikan Daud sebagai musuh bersama dari kerajaan Israel. Apa poin yang bisa kita ambil dari seri firman Tuhan ini? Kalau kita lihat belakangan pengajaran kekristenan yang meriah, yang banyak didengung-dengungkan, yang banyak sekali orang menarik perhatian untuk pelajari. Yang pertama adalah apologet, mempelajari iman dari agama lain, dari kepercayaan lain, kemudian dicari-cari kelemahan dan kesalahannya, dicari perbandingannya dengan kekristenannya. Kemudian kalau sudah menemukan, orang menjadi mudah untuk mematahkan ajaran dari agama lain. Oh, itu yang sangat disuka belakangan ini. Selain itu yang kedua, pembelajaran kekristenan yang sekarang disuka yaitu adalah self-righteousness. Dan ini yang sedang populer. Apa itu self-righteousness? Kebenaran diri sendiri. Seseorang merasa bahwa pahamnya yang diakui ini adalah paham yang paling benar. Dan paham yang diikuti oleh gereja lain, oleh hamba Tuhan lain, oleh pendeta lain, adalah pengajaran yang salah. Kalau tidak sesuai dengan pengajaran saya, sana sesat, sana salah. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, kebanyakan orang berkata bahwa, oh saya ini mengajarkan sesuai Alkitab. Kalau yang sana tidak sesuai Alkitab, sana sesat. Padahal Alkitabnya dia maksud adalah Alkitab menurut pengertian diri sendiri. Alkitab menurut penjabaran pikirannya dia sendiri.
dan dia merasa bahwa saya paling benar ini dengan pengertian saya. Ya salah, dia langsung berkata begitu. Mengapa demikian? Karena dia dengan mudahnya menuding, oh yang sana nggak sesuai firman Tuhan, oh yang di situ nggak sesuai Alkitab, oh yang di situ tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya. Jadi yang sana salah, yang situ sesat, yang sebelah sana tidak benar. Otomatis yang benar siapa? Jadi dua hal ini, yaitu apologet dan self-righteousness, kebenaran diri sendiri. Orang dengan kebenaran diri sendiri akhirnya menuding orang lain salah, sesat, dan tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ada satu pembelajaran firman Tuhan, ada satu pembelajaran kekristenan, ada satu pembelajaran iman yang belakangan ini sudah mulai runtuh, sudah mulai terkikis. Saya tidak berani berkata tidak ada, tapi sudah mulai berkurang, dan makin menipis. Apa itu? Pembelajaran mengenai penundukan diri, submission, atau ketaatan kepada pimpinan, kepada pembina rohani, kepada pemimpin rohani, penundukan diri. Pembelajaran ini sudah mulai menghilang, sudah mulai menipis, sudah mulai pudar. Mengapa demikian? Orang mulai merasa dirinya benar. Orang mulai tidak mau untuk ditundukkan kepada pemimpin atau gembala sidang atau pembina rohaninya. Dan merasa bahwa, oh saya bisa seperti pendeta saya itu. Oh, saya bisa jauh lebih baik dari hamba Tuhan itu. Oh, saya bisa khotbah lebih baik dari pendeta saya. Oh, saya punya urapan yang lebih dahsyat dari gembala sidang saya. Oh, pendeta saya, gembala saya, pembina rohani saya itu nggak ada apa-apanya. Terlalu otoriter. Atau mungkin kita berkata, dia terlalu kaku, memaksakan segala sesuatunya, atau apapun. Tapi hari ini saya mau ajarkan untuk kita memiliki mental seperti Daud. Dia tetap menghormati Saul. Dia tetap menghargai Saul. Dia tetap menempatkan Saul pada posisi sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Pertama, Daud menghargai Saul sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak kehilangan respek sekalipun Saul mencoba membunuh dia. Dia tetap memandang Saul sebagai seorang yang diurapi. Dan meskipun Daud tahu bahwa dia akan jadi raja berikutnya, dia tidak mau mengambil dengan cara yang salah. Saya sambil minum ya. Daud tetap menghargai Saul. Daud tetap menghormati Saul. Bahkan ketika Saul ada di depan, dia tidak berani melakukan gerakan yang salah dengan membunuh Saul. Tidak. Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan sebagai raja saat itu. Dia tetap menundukkan diri. Seandainya saja Daud berhasil membunuh Saul, saya yakin saat itu juga Daud akan jadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja dalam kondisi penuh kepahitan, penuh kemenangan atas lawannya dengan cara menghabisi sampai ke akar-akarnya, orang akan menjauhi dia dan berkata bahwa, oh, dia adalah raja yang penuh dengan dendam, dia raja yang penuh dengan kepahitan, dia raja yang menang dengan cara kekerasan. Dan itu yang kita sebut dengan nama kudeta. Dan betapa banyak hari ini gereja Tuhan mengalami gerakan yang disebut kudeta atau makar atau perebutan kekuasaan. Merasa dirinya lebih baik, kemudian dia pindah dari gereja awal dan membentuk pelayanan sendiri, membentuk gereja sendiri. Dan seakan-akan berkata, saya adalah yang paling diurapi daripada dia. Dan hal itu yang sekarang ini menjamur di mana-mana. Pelayanan bertumbuh, gereja semakin banyak, bukan karena penginjilan, tapi hanya memindahkan jemaat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hari ini saya mau ajarkan kita memiliki pendudukan diri. Itu kita memiliki rasa hormat, rasa respek pada pemimpin kita, pada siapapun yang Tuhan tempatkan sebagai pembina rohani kita, atau pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai seorang yang harus menundukkan diri, apakah di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun. Ayo kita memiliki rasa respek. Saya selain punya pelayanan yang Tuhan percayakan secara pribadi, saya juga ada melayani di satu gereja. Saya menundukkan diri pada kepala sidang setempat. Saya ikuti apa yang dia mau, visi dan misi apa yang dia
ingin untuk berjalan, saya ikuti dia. Tapi di sisi lain, kalau ada sesuatu yang saya kurang cocok, saya sampaikan dengan sebaik mungkin dan sampai kami menemukan titik temu. Selain saya menundukkan diri pada pelayanan seorang kepala sidang di gereja ini, saya juga memiliki pelayanan sendiri yang Tuhan percayakan yang sudah berjalan selama 7 tahun. Di pelayanan ini saya memiliki gerakan yang lain, yang berbeda dari gereja yang saya menundukkan diri saat ini. Tapi betapapun hebatnya saya di pelayanan yang saya rintis, yang saya kerjakan selama bertahun-tahun ini, saya tidak bisa memaksakan gembala sidang yang saya menundukkan diri ini untuk mengikuti saya, untuk mengikuti gerakan pelayanan saya. Tidak. Tapi saya ikuti apa yang menjadi rencana dan gerakan dari gembala sidang ini. Kalau untuk hal yang lain, mungkin bisa saya kerjakan di pelayanan yang satunya, Tuhan percayakan pada saya. Saya bisa menahan apa yang menjadi ambisi atau gelora di dalam hati saya, supaya saya tidak melangkahi gembala sidang saya. Saya harus tunduk kepada dia sebagai pemimpin saya. Saya harus tunduk kepada dia sebagai pembina rohani saya, sebagai pemimpin rohani saya, sebagai rekan sepelayanan saya. Saya harus mengikuti apa yang dia mau, apa yang Tuhan percayakan pada dia. Sementara untuk pelayanan yang lain, tentu saya kerjakan maksimal di pelayanan satunya. Dan tentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kami saling mendukung, saling melengkapi kebisaan saya, melengkapi kekurangan dia. Dan kelebihan dia melengkapi kekurangan saya. Demikian juga di pelayanan yang Tuhan percayakan selama beberapa tahun ini, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya adalah orang-orang usianya di atas saya untuk kami layani. Tapi kepada saya, mereka menundukkan diri, menganggap saya sebagai pembina rohani, pemimpin rohani, bahkan yang berkata bahwa Pak Oki adalah bapak rohani saya. Tidak ada masalah. Dan kami saling membangun, saling melengkapi, saya mendorong mereka untuk bertumbuh dalam iman. Saya mengajak mereka untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mereka mau melangkah atau mau mengambil keputusan, tidak jarang mereka bertanya kepada saya, apa yang harus ditempuh, apa yang harus diambil. Dan saya arahkan mereka, tentu dengan jalan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita memiliki pendudukan diri, kita akan berjalan dengan indah, dengan searah, dengan langkah yang benar. Jangan memaksakan diri. Mungkin kita punya ide, punya gagasan yang merasa lebih baik. Sampaikan dengan sebaik mungkin. Jangan punya agenda sendiri terhadap pemimpinmu. Jangan punya agenda sendiri terhadap pembina rohani atau terhadap pimpinanmu siapapun. Dan jangan pernah mengata-ngatai mereka. Saya punya pembina rohani yang saya hormati sampai sekarang, namanya Bapak Daud Indiarto. Beliau sudah berpulang tahun 2005. Tapi saya tidak pernah mengata-ngatakan hal yang jelek tentang beliau dimanapun. Bahkan saya berkata, saya bangga bahwa saya adalah anak rohani dari Pak Indiarto. Meskipun saya tahu banyak kekurangannya, karena saya sempat belajar secara pribadi di rumah beliau selama beberapa tahun. Dan saya tahu seluk-beluknya, saya tahu luar dalam beliau. Tapi saya tetap menutup semua hal yang buruk tentang pembina rohani saya tersebut. Saya tidak akan sebarkan kemana-mana. Bisa mengambil hal yang baik dari beliau dan saya terapkan dalam pelayanan saya. Poin hari ini, belajar untuk memiliki pendudukan diri. Dan kita tahu akhirnya Daud bisa menjadi raja dengan cara yang ajaib yang tidak terduga. Saul mati bukan karena dibunuh oleh Daud, tapi dibunuh oleh bangsa Filistin. Dan akhirnya secara otomatis, secara kerelaan, secara tidak terbantahkan, Daud pun naik menjadi seorang raja. Demikian juga ketika kita memiliki pendudukan diri terhadap pemimpin kita menghargai, kita tidak kehilangan rasa respect. Satu kali berkat Tuhan pun akan kita nikmati, akan kita alami. Promosi demi promosi akan kita hadapi, akan kita terima. Termasuk di tempat kita bekerja, kita melayani, atau kita mengabdi sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu yang melihat, menyaksikan, mengikuti tayangan ini. Kiranya kebaikan Tuhan itu boleh kami terima, boleh kami alami, boleh kami pegang,
Kami memiliki pendudukan diri terhadap pembina rohani kami, pemimpin kami, siapapun yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau membantah, tidak mau berkelok-kelok mulut kami. Kami mau berkata siap untuk setiap apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu melalui orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai pembina kami. Sekalipun sakit, berbeda, menyakitkan dari apa yang ada di hati kami mau belajar menerima. Karena itu semua baik untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau belajar hidup sebagai seorang yang taat dan menundukkan diri. Dalam nama Yesus, amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki pendudukan diri, tidak kehilangan rasa hormat, dan selalu taat pada pembina rohani kita sebagai bagian dari ketaatan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.